Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia Wajib bab menyampaikan pendapat melalui eksposisi. Baiklah, kali ini Ibu ingin menyampaikan pembahasan tugas minggu yang lalu yang sudah Ibu berikan pada kalian. Baiklah, kita lihat tugasnya ya. Jadi tugasnya adalah kalian diminta mengerjakan soal-soal yang ada pada buku PR Bahasa Indonesia Intan Paripara halaman 52 bagian A nomor 1 sampai dengan 4. Mari kita buka. Nah, kita bahas ya satu persatu. Ibu akan memberikan contohnya. Jadi kalian yang masih bingung bisa memperhatikan sehingga bisa nanti pada akhirnya melakukan sendiri atau mengerjakan atau membuat proyeknya sendiri. Pilihlah topik tentang masalah lingkungan hidup yang Anda alami. Baik, Ibu akan memilih tentang masalah lingkungan yang ada di sekitar Ibu. Dan ini sepertinya juga ada di sekitar kalian. Jadi Ibu akan membahas tentang pandemi COVID-19 di mana masyarakat itu masih memandang sebelah mata cara penularan si virus COVID-19 ini. Dengan apa? Dengan cara menerapkan social distancing. Jadi masyarakat itu masih memandang sebelah mata untuk penerapan social distancing. Dapat ya Ibu topiknya? Yaitu penerapan social distancing yang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Nah, dapat topik Ibu ya. Selanjutnya pada nomor 2, kita diminta untuk mengungkapkan pendapat kita ya. Jadi di sini setelah kita membuat judulnya, tadi ya topik itu adalah judul, kita mulai menyampaikan pendapat kita mengenai judul tadi, yaitu masyarakat yang masih memandang sebelah mata penerapan social distancing. Pendapat Ibu di sini yaitu pemerintah telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar menerapkan social distancing dengan tujuan menghambat laju pertumbuhan pandemi COVID-19 sehingga pergerakan dari pandemi ini bisa dibatasi, bisa dihadang, tidak terus berkembang dan bahkan bisa selesai atau hilang. Hal ini terlihat melalui kegiatan masyarakat yang tidak dibatasi. Misalkan ibu-ibu yang masih sering mengobrol dengan tetangganya, dengan temannya, dengan saudaranya, berkumpul-kumpul makan-makan untuk kegiatan yang kurang darurat. Kemudian ada lagi ayah atau bapak-bapak yang berkumpul di kafe, ngobrol, merokok bersama bahkan tanpa mengenakan masker. Masih banyak ya kita temui di Palangkaraya ini, bahkan ketika Ibu ke pasar untuk berbelanja karena stok Ibu habis, Ibu melihat banyak sekali para penjual dan juga pembeli yang tidak mengenakan masker. Jadi seakan-akan sudah hidup seperti biasa. Padahal sebenarnya new normal itu bukan COVID-nya sudah hilang, bukan, tapi masih ada. Cuman kita menerapkan protokol kesehatan secara mandiri. Semuanya tidak lagi dibatasi, kecuali sekolah ya, karena memang untuk sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan PAUD, dan juga anak kuliah, itu mereka memiliki pembatasan yang kurang. Bahkan sudah dibatasi masih bisa melanggar. Apalagi lagi tinggi-tingginya seperti ini ya, kita berada di zona merah dengan jumlah pasien melebihi dari 2.000 orang untuk wilayah Kalteng saja. Kalian bisa buka datanya. Ibu tadi sudah membuka datanya. Kalau kalian ingin mengetahuinya, bisa Ibu lihat kan sebentar. Yaitu ada di sini. Ada di sini sebentar. Nah, kita lihat sebaran pasien positif ya. Nih, kita lihat Palangkaraya
ini data terbaru, jadi kemarin Ibu mencarinya sehingga kalian bisa melihatnya ya. Bagaimana Palangkaraya atau Kalimantan Tengah ini berada dalam zona yang benar-benar merah, tidak ada satupun hijaunya ya. Pembuka foto Ibu ini agak lama ya, jadi sambil menunggu sambil Ibu menjelaskan. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 3. Nomor 3 itu kalian diminta menyampaikan pendapat kita dalam 3 paragraf. Paragraf pertama Ibu akan menjabarkan pendapat Ibu, tentu saja dengan diiringi argumentasi maksud Ibu ya, tentu saja dengan diiringi bukti dan kejadian yang memang benar-benar ada di masyarakat. Pemerintah telah memberikan himbauan agar masyarakat mau menerapkan social distancing. Nah, kita lihat di sini ya, sudah terbuka fotonya. Bisa kalian cek. Nah, update Kalimantan Tengah 25 Agustus 2020 pukul 15. Jadi ini bukan Ibu yang bikin, tapi mereka Satgas COVID-19 Kalimantan Tengah. Lihat, konfirmasi, berarti dia benar-benar positif 2.422. Ini masih plus 11. Kemudian perawatan, yang melakukan perawatan 462, sembuhnya 1.855, kemudian yang meninggal angkanya termasuk tinggi ya, ada 4,3% yaitu 105. Kemudian suspek, jadi ini diduga ada 444, banyak sekali ya. Kemungkinannya ada 41 orang. Jadi hasil laboratorium, jumlah orang yang diperiksa swab atau suspek itu ada 9.689 dengan positif 2.422. Yang sembuh ada 1.855 dan sedang dirawat 462. Data terbaru belum Ibu dapatkan kembali, intinya banyak sekali pasien yang positif itu karena gaya hidup yang tidak mau atau memandang sebelah mata penerapan social distancing. Kenapa social distancing itu begitu penting? Karena social distancing itu bisa mencegah kita tertular virus COVID-19. Bagaimana bisa? COVID-19 itu menularnya melalui air liur antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi antara orang satu dan orang lain ketika berbicara seperti ini, Ibu tidak menggunakan masker, bisa saja satu titik liur Ibu keluar ketika Ibu berbicara. Kemudian tiba-tiba ketika ada debu atau apa, Ibu bersin hatsi, atau kemudian ketika kita pilek atau flu, kita batuk-batuk, itu bisa ada lendir atau cipratan lendir yang keluar dari mulut atau hidung. Nah, itu kalau kita tidak mengenakan masker, otomatis akan mengenai kita. Atau bahkan kita mengenakan masker, tapi tangan kita tidak mengenakan handscoon atau tidak mengenakan sarung tangan, otomatis akan tersentuh oleh liur tadi. Nah, secara tidak sengaja kita mengusap mata karena gatal, atau kemudian memencet hidung karena kebiasaan, atau mungkin menghirup nafas dan di dalam nafas itu ada udara yang bercampur dengan lendir dan liur tadi ya, yang secara tidak sengaja keluar. Otomatis bila yang batuk-batuk tadi atau yang bersin tadi atau yang berbicara itu suspek positif, maka orang yang diajak berbicara itu akan tertular. Nah, dengan social distancing kita menjaga jarak paling tidak 1,5 meter, kemudian kalau bisa tidak berkumpul jika tidak darurat, otomatis penyebaran si virus ini akan bisa dihindari, jadi bisa di stop, bisa diatasi ya. Baiklah, kembali ke pembelajaran. Nah, di sini masuk di bagian 3, tulislah pendapat Anda dalam 3 paragraf. Nah, Ibu tadi sudah memaparkan ya, banyak paragraf, itu bisa dijadikan 3 paragraf ya. Yang pertama, himbauan pemerintah dibuktikan dengan banner-banner yang ada yang ditempel-tempel di majalah dinding di kantor-kantor atau di papan-papan pengumuman, kemudian di koran, kemudian di media sosial, bahkan ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Pinterest, bahkan di setiap website yang kalian buka biasanya di browsing itu selalu di bagian atasnya itu ada anjuran agar kita tetap di rumah atau stay at home, mengerjakan segala kegiatan di dalam
rumah, itu artinya kita disarankan untuk melakukan social distancing. Selanjutnya, pada paragraf kedua, Ibu menyampaikan dengan banyaknya hal dipandang sebelah mata, penerapan social distancing dipandang sebelah mata dengan kenyataan masih banyaknya ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan anak-anak bermain di halaman tanpa mengenakan masker atau tanpa memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, mereka bermain, main petak umpet, main lari-lari, main kejar-kejaran, dan lain sebagainya tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena anak-anak di bawah umur, dari umur balita sampai dengan balita sampai dengan di bawah 17 tahun itu masih memiliki tingkat kesadaran yang kurang. Kenapa? Karena mereka kan masih fokusnya dengan permainan dan lain sebagainya. Jadi orang tua seharusnya melakukan pelarangan. Jadi jangan main di luar, main di rumah saja. Kita ajak kegiatan yang lebih mengasihkan. Nah, itu ada paragraf kedua. Jadi tidak perlu ditambahkan kita ajak permainan yang mengasihkan, tidak perlu. Jadi intinya Ibu menyampaikan buktinya masyarakat memandang sebelah mata itu dengan adanya kegiatan yang tidak darurat atau kegiatan biasa-biasa saja yang sebenarnya bisa ditunda tetap dilaksanakan. Misalkan makan-makan, yuk kita makan-makan di kafe, yuk kita nongkrong, yuk kita ngobrol-ngobrol. Itu seharusnya dihindari dulu ya untuk hal-hal yang darurat saja. Misalkan keluarga ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolongan kita, maka mau tidak mau kita harus datang. Itu darurat tidak apa-apa. Tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Gunakan masker, sering cuci tangan paling tidak 20 detik, kemudian bawa hand sanitizer, bawa tisu basah, membawa peralatan sendiri tidak bergantian dengan peralatan orang lain. Begitu ya. Jadi kita tidak meremehkan, kita tidak pernah tahu siapa orang yang positif terkena COVID tersebut. Kemudian pada paragraf ketiga, Ibu memberikan pendapat sebaiknya masyarakat itu mulai waspada dan menerapkan social distancing agar COVID-19 ini bisa dihambat lajunya. Melihat data bahwa masyarakat Palangkaraya, masyarakat Kalimantan Tengah maksud Ibu ya, sudah 2.000 orang yang terkonfirmasi, 2.000 lebih ya tadi ya, 2.000 lebih orang yang sudah terkonfirmasi setelah di swab positif COVID-19. Tentu saja kita tidak ingin terus bertambah ya, inginnya terus berkurang, yaitu dengan cara kita melakukan social distancing. Itu paragraf yang ketiga. Baru pada nomor 4, tulislah teks eksposisi dengan struktur yang Anda pahami. Di sini Ibu mulai menyusun paragraf pertama, struktur teks eksposisi Ibu sudah pernah menjelaskan ya. Struktur teks eksposisi itu sebentar. Pada bagian yang pertama itu berisi tesis atau pendapat kita ya, tesis atau pendapat penulis. Kemudian pada bagian yang kedua ada argumentasi, di situ dilampirkan atau disertakan juga fakta-fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Jadi bukan hanya sekadar opini saja, tapi fakta. Ibu tadi menyampaikan pendapat dan juga fakta ya. Kalian bisa membuka PowerPoint yang sudah Ibu sematkan di Google Classroom. Nah, dari sini ya. Dicari di mana strukturnya sehingga kalian bisa mengulang kembali pembelajaran untuk bahan materi evaluasi nanti. Nah, di sini ada ya, silakan dibaca. Yang pertama bagiannya adalah pendapat atau opini. Jadi Ibu membahas nomor 2. Nomor 2 tadi kan kita diminta menyampaikan pendapat. Nah, itulah adalah tesis Ibu tadi sudah Ibu sampaikan pada nomor 2. Kemudian argumentasi Ibu. Argumentasi Ibu ini ada di bagian nomor 3. Ada 3 paragraf. Tulislah dalam 3 paragraf. Itu adalah argumentasi Ibu. Yang Ibu sisipkan juga data-data serta bukti-bukti kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jadi Ibu tidak menghoak, Ibu tidak membuat pandangan sendiri, tidak memojokkan, tapi memang kenyataannya ada di masyarakat. Kemudian penegasan ulang ini ada di nomor 4 ya. Penegasan ulang ini
Misalkan dari 3 paragraf yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti ini ada di paragraf kelima ya, dapat 5 paragraf Ibu. Sebaiknya masyarakat mulai waspada dan dengan menerapkan social distancing demi mencegah penyebaran COVID-19. Jadi tidak perlu semuanya disebutkan, yang penting kita menegaskan ulang bahwa menegaskan ulang dari argumentasi ini dengan isi yang sama, tapi lebih ringkas gitu ya. Dia menegaskan kembali. Baiklah, pembahasan nomor 1 sampai 4 sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menuliskan di kolom komentar. Berarti kalian siap untuk mengikuti evaluasi minggu depan dengan judul bab mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Dan bagi yang belum mengerjakan, silakan disusulkan pekerjaannya agar kalian bisa mendapatkan nilai ya. Ingat. Nah, kemudian untuk presensi ini sering sekali masih banyak yang terlambat ya, padahal gampang sekali. Kalian tinggal klik formnya ini, mengisi nama, centang, kemudian submit, selesai. Kalau kalian tidak mengisi presensi, maka kalian akan dianggap alpha. Dan ingat satu lagi pesan dari Ibu, kalau kalian izin untuk mata pelajaran apapun, bukan hanya mata pelajaran Ibu sebagai wali kelas kalian ya, mata pelajaran apapun tolong izin harus dengan pemberitahuan orang tua. Jadi kalian tidak terlihat meremehkan sekolah, tidak terlihat meremehkan guru ya. Jadi izin harus dengan pemberitahuan dari orang tua. Sekarang sudah gampang, kalian bisa melalui WA, kalian bisa menuliskan surat di kertas, kemudian difoto, dikirim ke ibu atau bapak guru yang mengajar pada saat itu ya. Ingat, hati-hati karena guru selalu memiliki jurnal mencatat siapa-siapa saja yang hadir dan tidak. Walaupun online tapi tercatat. Ingat ya, kehadiran sangat mempengaruhi ketuntasan kalian. Apalagi kalian sudah diberikan fasilitas oleh sekolah berupa paket data yang dapat digunakan di semua aplikasi. Bahkan yang terbaru ini, Telkomsel juga sudah meluncurkan Rp10 10 GB, kalian bisa menggunakannya dalam waktu 1 bulan. Nah, di situ kalian bisa membuka Google Classroom, kalian bisa membuka Ruang Guru, atau bisa membuka aplikasi-aplikasi belajar yang lain ya, misalkan Kuiper, seperti itu ya. Baiklah, Ibu kira cukup video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Ingat, jika tidak paham silakan tulis di kolom komentar. Kemudian apabila kalian sudah memahaminya, silakan dipelajari kembali dan bersiap-siap untuk evaluasi minggu depan. Pembelajaran Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.